Dalam ajaran agama Hindu, Dewa Wisnu adalah dewa yang bergelar sebagai Sthiti atau pemelihara, yang bertugas memelihara dan melindungi segala ciptaan Brahman, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam filsafat Hindu Vaisnava, ia dipandang sebagai roh suci sekaligus dewa yang tertinggi. Dalam filsafat Adwaita Vedanta dan tradisi Hindu umumnya, Dewa Wisnu dipandang sebagai salah satu manifestasi dari Brahman. Arti kata Wisnu. Penjelasan tradisional menyatakan bahwa kata Wisnu berasal dari bahasa Sanskerta, akar katanya wis, yang berarti menempati, memasuki, juga berarti mengisi menurut Rigveda. Dan mendapat akhiran nu. Kata Wisnu kira-kira diartikan, sesuatu yang menempati segalanya. Pengamat Weda, Yaska, dalam kitab Nirukta, mendefinisikan Wisnu sebagai Wishnu Wishate, sesuatu yang memasuki segalanya, dan Yat Wishito Bhawati Tat Wishnur Bhawati, yang mana sesuatu yang tidak terikat dari belenggu itu adalah Wisnu. Menurut Adi Shankara dalam pendapatnya tentang Wisnu Sahasranama, mengambil kesimpulan dari akar kata tersebut, dan mengartikannya, yang hadir dimanapun, sebagaimana ia menempati segalanya, Wewesti, maka ia disebut Wisnu. Adi Shankara menyatakan, kekuatan dari Yang Maha Kuasa telah memasuki seluruh alam semesta. Akar kata wis berarti, masuk ke dalam. Mengenai akhiran nu, Manfred Meyerhofer berpendapat bahwa bunyinya mirip dengan kata jinu, kejayaan. Meyerhofer juga berpendapat kata tersebut merujuk pada sebuah kata Indo-Iranian Vishnu, dan kini telah digantikan dengan kata Rasnu dalam kepercayaan Zoroaster di Iran. Akar kata wis juga dihubungkan dengan wiswa yang berarti segala. Pendapat berbeda-beda mengenai penggalan suku kata, Wisnu, misalnya, Wisnu, mematahkan punggung, Wisnu, memandang ke segala penjuru, dan Wisnu, aktif. Penggalan suku kata dan arti yang berbeda-beda terjadi karena kata Wisnu dianggap tidak memiliki suku kata yang konsisten. Penggambaran Dewa Wisnu. Dalam Purana, Dewa Wisnu disebutkan bersifat gaib dan berada di mana-mana. Untuk memudahkan penghayatan terhadapnya, maka simbol-simbol dan atribut tertentu dipilih sesuai dengan karakternya, dan diwujudkan dalam bentuk lukisan, pahatan, dan arca. Dewa Wisnu digambarkan sebagai berikut. Dewa Wisnu digambarkan sebagai seorang pria yang berlengan 4. Berlengan 4 melambangkan segala kekuasaannya dan segala kekuatannya untuk mengisi seluruh alam semesta. Kulitnya berwarna biru gelap, atau seperti warna langit. Warna biru melambangkan kekuatan yang tiada batas, seperti warna biru pada langit abadi atau lautan abadi tanpa batas. Di dadanya terdapat simbol kaki resi berigu. Juga terdapat simbol Srivatsa di dadanya, simbol Dewi Laksmi, pasangannya. Pada lehernya, terdapat permata kaustubha dan kalung dari rangkaian bunga. Memakai mahkota, melambangkan kuasa seorang pemimpin. Memakai sepasang giwang, melambangkan dua hal yang selalu bertentangan dalam penciptaan, seperti kebijakan dan kebodohan, kesedihan dan kebahagiaan, kenikmatan dan penderitaan. Dewa Wisnu sering dilukiskan memegang 4 benda yang selalu melekat dengannya, yakni terompet kulit kerang atau shanka, bernama Pancajanya, dipegang oleh tangan kiri atas, simbol kreativitas. Pancajanya melambangkan 5 elemen penyusun alam semesta dalam agama Hindu, yakni air, tanah, api, udara, dan ether. Cakra, senjata berputar dengan gerigi tajam, bernama Sudarshana, dipegang oleh tangan kanan atas, melambangkan pikiran. Sudarshana berarti pandangan yang baik. Gada yang bernama Komodaki, dipegang oleh tangan kiri bawah, melambangkan keberadaan individual. Bunga lotus atau Padma, simbol kebebasan. Padma melambangkan kekuatan yang memunculkan alam semesta. Sepuluh awatara Wisnu tersebut adalah Matsya, sang ikan, yang menyelamatkan umat manusia dari banjir bandang. Kurma, sang kura-kura, yang menjadi landasan pemutaran Gunung Mandara dalam pengadukan lautan susu. Waraha, sang babi hutan, yang menyelamatkan bumi dari tenggelam ke dalam lautan. Narasingha, sang manusia singa, yang membunuh Hiranyakasipu.
Wamana, sang Brahmana cebol, yang mengambil kembali alam semesta dari tangan Maharaja Bali. Parasurama, sang Brahmana ksatria, Rama, sang pangeran, Kresna, sang pengembala, serta Kalki, sang penghancur. Di antara 10 awatara tersebut, 9 di antaranya diyakini sudah menjelma dan pernah turun ke dunia oleh umat Hindu, sedangkan awatara terakhir, Kalki, masih menunggu hari lahirnya dan diyakini menjelma pada penghujung zaman Kali Yuga. Tradisi dan pemujaan. Dalam tradisi Dwaita Waisnawa, Wisnu merupakan makhluk yang maha kuasa. Dalam filsafat Adwaita Vedanta, Wisnu dipandang sebagai salah satu dari manifestasi Brahman. Dalam segala tradisi Sanatana Dharma, Wisnu dipuja secara langsung maupun tidak langsung, yaitu memuja awataranya. Aliran Waisnawa memuja Wisnu secara khusus. Dalam sekte Waisnawa di India, Wisnu dipuja sebagai roh yang utama dan dibedakan dengan dewa-dewi lainnya, yang disejajarkan seperti malaikat. Waisnawa menganut monoteisme terhadap Wisnu, atau Wisnu merupakan sesuatu yang tertinggi, tidak setara dengan dewa. Dalam tradisi Hindu umumnya, Dewa Wisnu memanifestasikan dirinya menjadi awatara, dan di India, masing-masing awatara tersebut dipuja secara khusus. Di Bali, Dewa Wisnu dipuja di sebuah pura khusus untuk dia, bernama Pura Puseh, yakni pura yang harus ada di setiap desa dan kecamatan. Di sana ia dipuja sebagai salah satu manifestasi Sang Hyang Widi yang memberi kesuburan dan memelihara alam semesta. Menurut konsep Nawa Dewata dalam agama Hindu Dharma di Bali, Dewa Wisnu menempati arah utara dalam mata angin. Warnanya hitam, aksara sucinya Ung. Dewa Wisnu bersanding dengan Dewi Sri Laksmi sebagai Dewi Kemakmuran atau Kesuburan. Hal ini merupakan sebuah makna tersirat bahwa suatu pemeliharaan tanpa kemakmuran adalah kesengsaraan. Sebagai contoh, tanaman tanpa kesuburan akan menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik.